Shalom, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan memulai kegiatan diskusi kita yang berjudul Hidup Berdampingan dalam Perbedaan Kepercayaan Menurut Iman Kristen. Kegiatan diskusi ini didukung oleh data kuesioner yang udah kita kumpulin dan sudah dijawab oleh partisipan-partisipan kita. Dari pernyataan yang udah kita buat, ada yang setuju dan ada juga yang nggak setuju. Dan itu akan saya bacakan satu persatu. Yang setuju berapa dan yang nggak setuju juga berapa. Namun di akhir saya akan minta pendapat dari teman-teman sekalian mengenai pernyataan yang udah kita buat. Saya yakin di setiap pernyataan tersebut pasti ada yang setuju dan ada juga yang nggak setuju. Nah, sekarang saya pengen tahu alasan setujunya karena kenapa dan alasan nggak setujunya juga karena kenapa. Oke, langsung saja kita masuk ke pernyataan nomor 1. Pernyataannya begini, saat temanku lupa jam ibadahnya, aku tidak segan mengingatkannya. Dari pernyataan ini ada 12 orang yang setuju. 12-12-nya semuanya setuju dengan pendapat ini. Nah, sekarang saya pengen tahu dari teman-teman yang di sini, yang setuju sama pendapat ini boleh angkat tangan dan boleh kasih pendapatnya. Oke. Edgar, dari pernyataan ini kamu setuju? Mungkin bisa kasih pendapat karena setujunya karena kenapa? Baik, terima kasih. Di sini kenapa saya setuju, karena menurut saya itu ya bisa aja kan kawan kita itu lupa karena banyak masalah atau banyak pekerjaan. Jadi ya kita sebagai teman justru wajib gitu untuk mengingatkan. Jadi sekian. Oke, itu alasan dari Edgar. Saya pengen tahu alasan dari yang nggak setuju. Dari Englin mungkin bisa kasih pendapatnya. Baik, saya tidak setuju akan pernyataan tersebut. Karena apa? Sebagai seorang mahasiswa, tidak mungkin lagi harus diingatin untuk ibadah. Untuk ibadah saja harus diingatin. Di usia yang sekarang, kita harus pandai memanajemen waktu. Mungkinkah kalau memang seseorang itu benar-benar mau ibadah, dia tidak mungkin lupa akan jamnya. Karena kita bukan lagi anak sekolah minggu yang harus diarahkan, diingatin, atau dipandu. Mungkin demikian. Oke, terima kasih buat Edgar dan Englin. Sekarang kita masuk ke pernyataan nomor 2. Aku suka bersosial dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Dari pernyataan ini, ada nggak teman-teman yang setuju? Yang mungkin yang setuju boleh raise hand. Oke, Jeremy, pendapatnya apa? Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini karena dengan kita memperluas koneksi kita, nantinya kita akan mempermudah hidup kita ketika kita dalam pernikahan, dan itu akan membuka pikiran kita dengan menambah wawasan yang baru. Oke, terima kasih Jeremy. Dari yang nggak setuju, saya pengen tahu pendapat dari Grace. Aku nggak setuju sih dengan siapapun itu ya, karena terlepas dari apapun itu, agama, suku ras, dan macamnya, kita harus tetap berhati-hati dengan orang yang tidak jelas latar belakangnya. Kita harus tetap terbuka pada setiap orang, tapi kita harus tetap tahu batasan mana saja yang harus kita jaga. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Jika ada orang lain yang menjelekkan agamaku, aku lebih baik diam daripada menegurnya. Dari pernyataan ini ada 6 partisipan kita yang setuju dan ada juga 6 yang nggak setuju. Sekarang saya pengen tahu dari teman-teman yang di sini, yang setuju sama pendapat ini boleh raise hand. Oke, Hot Marina, pendapat karena setujunya karena kenapa? Dari pernyataan tadi, saya setuju. Seandainya ada teman atau seseorang yang menjelekkan agama yang saya yakini, hal yang menurut saya tepat dilakukan itu diam. Dengan diam bukan berarti bahwa agama yang kita yakini itu jelek, namun kita menghindari agar tidak terjadi konflik atau masalah. Jika seseorang sudah memahami yang namanya toleransi, maka tidak akan ada lagi menghina agama orang lain. Oleh karena itu, di sini sangatlah diperlukannya pemahaman tentang toleransi di tengah banyaknya perbedaan yang kita miliki, agar terciptanya suasana yang aman dan damai di tengah perbedaan tersebut. Lebih baik menghindari masalah daripada mengatasi masalah. Sekian. Terima kasih Hot Marina. Dari yang nggak setuju, saya pengen tahu alasan dari Angel. Aku pribadi nggak setuju ya, karena menjelekkan itu kan sama dengan menghina, sedangkan itu nggak baik.
kalau di Indonesia isu agama itu sedikit sensitif. Jadi daripada menimbulkan perpecahan, lebih baik kita menegur, nggak boleh kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Marina dan Angel. Sekarang kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Aku merasa keberatan jika atribut agama tertentu dipasangkan di tempat umum, seperti mall, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dari pernyataan ini, ada 4 partisipan kita yang setuju dan ada 8 partisipan kita yang nggak setuju. Nah, dari teman-teman yang di sini yang setuju sama pendapat ini mungkin boleh raise hand dan kasih pendapat. Oke, Angel, pendapatnya apa? Aku setuju ya, kalau aku sedikit keberatan, apalagi kalau atributnya ada di tempat umum dan berukuran besar atau sedikit meriah. Sebenarnya hal-hal seperti itu sedikit mengganggu pemandangan untuk beberapa orang yang menganut kepercayaan yang berbeda. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Angel. Dari yang nggak setuju, saya pengen tahu alasan dari Grace. Nggak setujunya karena kenapa, Grace? Ya, aku nggak setuju karena aku tidak merasa keberatan ya dengan hal itu, karena kita ini sebagai umat beragama, sebagai bentuk toleransi kita tuh ya kita harus kita harus bisa toleransi dengan orang-orang yang sedang merayakan kesenangan mereka, termasuk memasang atribut agama tertentu itu, selama itu tidak mengganggu kenyamanan umum. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam hal menghormati dan mengasihi sesama manusia, upaya apa yang kamu lakukan untuk teman yang sedang berada dalam kesusahan, walau ia berbeda kepercayaan dari kamu? Nah, dari pertanyaan ini saya pengen mendengar alasan dari atau pendapat dari Novi Ayu. Novi Ayu mungkin bisa kasih pendapatnya. Baik, terima kasih. Menurut saya itu sebisa mungkin saya akan membantu teman tersebut meskipun agamanya bertolak belakang dengan saya. Dan juga kan kita sesama manusia harus saling membantu. Dan juga kalau kita membantu seseorang itu, kita nggak boleh memandang latar belakang agama tiap orang. Mungkin sekian moderator. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Saat ada teman yang berbeda kepercayaan dengan kita, sedang melakukan ibadahnya, apakah yang kamu lakukan untuk menghormati ibadahnya? Dari pertanyaan ini ada yang mau kasih pendapat? Oke, Pratomo, boleh pendapatnya? Baik, terima kasih. Menurut saya akan menjaga ketertiban, memberi dia kenyamanan untuk beribadah, dan menghormati dan menghargai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pratomo. Kita lanjut. Bagaimana bentuk kerukunan umat beragama yang kamu lihat sudah terlaksanakah atau tidak di sekitarmu? Dari pendapat ini ada yang mau kasih tanggapan atau ada yang mau kasih pendapat? Oke, Hica, pendapatnya apa, Hica? Menurut saya kerukunan di sekitar saya sudah terlaksana. Seperti saya dan tetangga saya sering melakukan tetangga saya yang berbeda keyakinan, kami sering melakukan kerjasama untuk membersihkan lingkungan. Kami juga mau berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Hica. Nah, teman-teman, jawaban dari Hica tadi merupakan jawaban penutup dari pertanyaan-pertanyaan kita. Diskusinya kita tutup. Terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Nah, teman-teman, mari kita menghargai perbedaan. Perbedaan hanyalah sebuah simbol untuk membedakan mana yang ini dan mana yang itu, bukan sebagai alat pemecah belah. Mari kita belajar pada sebuah pelangi. Ia terdiri dari beberapa warna yang berbeda-beda, namun ketika ia menyatu, ia membentuk dan mengukir langit begitu sangat indahnya. Tanpa perbedaan, kita tidak dapat belajar akan sesuatu hal yang baru, dan perbedaan membuat kita saling mencintai satu sama lain. Kami dari kelompok 2, apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan. Jiwa raga ini selaras